silakan. Tapi kan masalahnya kalau Iran kan ini Ada duit eh, lah. sama Qatar ini kan memang mau menghancurkan Israel sebenarnya kan. Kalau Iran terang-terangan, kalau si melalui proksi-proksinya, kalau si Qatar ini kan sembunyi-sembunyi, ya gitu. Dia bilang, lu itu Gaza ini very small place aja lu, you cannot get it done. Jadi kemungkinan kalau sampai tanggal 20 nggak bisa. Mungkin si Trump atau kirim senjata tertentu kayak apa radar atau apa kayak yang tahu ini si Hamas ini pusat-pusatnya di mana langsung dibom aja kan gitu. Hamas mah Supaya urusan kecil Pak, tinggal dijitakin iya aja tiap hari, ya sampai kecil benjol. sekali. Sampai Iya, benjol udah nggak bisa apa-apa, ya dijitakin aja tiap hari, makanya. mati 10, mati 5, mati 20, nggak usah gede-gede. Ya pusing sendiri dia. Tapi Jadi kemarin itu udah gak ada kemarin masalah aja buat Hamas sebenarnya. Tapi kemarin mereka nggak peduli yang korbannya rakyat 75 orang kemarin mati. Kan Siapa? jadi Si tetap Hamas. aja. Si enggak, Pak orang Palestina lah. Hamasnya mah sembunyi. Yang jadi mati Oh konyol iya. kan rakyat rakyat sekitar mereka kan Oh. gitu. Oh iya. Mereka Ya udah kan? ketakutan Pak. Makanya nih kan mereka ragu-ragu nih rakyatnya juga. Ya Ya walaupun rakyatnya sendiri disambut saya rasa senang, jadi walaupun statusnya juga walaupun sandera kan. Ya kan? ya walaupun disambut senang apa berita ceasefire ini, mereka merasa ya udah gua nggak ada bisa hidup tenang lagi lah, kebangun walaupun kondisi udah porak-poranda. Tapi kan juga minimal bantuan-bantuan. Nah ini yang jadi yang buat kita nggak enak ngelihat ini udah semangat banget nih si PBB Guterres lah segala Eropa ya kan, negara Eropa udah siap-siap mau ngebantu membangun. Nggak usah buru-buru, biarin aja Buru-buru 6 bulan, masih banyak tapi enggak lah, tekos. saya rasa juga ada masanya ya, nanti dilihat dulu si Swire terbukti nggak begitu. Nah, kalau Tekosnya masih terbukti di ya is okay, is okay. Nah ini pelajaran mahal yang dibayar oleh Hamas. Saya rasa si Hamas juga udah kapok ya. Eh, Oh, iya, kalau mau menyerang lagi untuk saat ini dalam waktu 5 tahun ke depan, 10 tahun saya rasa udah kapok ya. Nah, inilah masa-masanya si Houthi sama si ini dilumpuhkan si Iran. Ya udah kalau udah ya. udah diputus palanya, dia udah mau pakai siapa? Dia udah mau Tapi bergantung ke siapa? masih banyak tekos di lorong-lorong Pak SK. Gimana sih? Ya kan? Iya, tapi nggak Tekosnya ada masih senjata beranak lagi, Pak. terus. Takutnya nggak punya persenjataan yang canggih lagi. Dia ngarepin dari Arab Saudi, nggak mungkin Arab Saudi akan support untuk senjata. Bisa habis Arab Saudi juga. Turki juga saya rasa nggak mau, nggak berani terang-terangan. Jadi mati dengan sendirinya Pak organisasi ini kalau si Iran dihabisin. Ya, Itu kan Qatar nggak mungkin dia berani support dengan senjata, paling uang. Tapi itu kan pelajaran kali ini dengan hancurnya Hamas sejak 7 Oktober itu, saya rasa juga setiap negara Muslim maupun organisasi besar Muslim apapun yang nggak mungkin lagi akan support Hamas dengan jor-joran seperti Iran. Iran berpikir, wah, gue udah kelilingin Israel ini dari Gaza, dari Libanon, dari Suriah, dulu kan proksinya, bahkan di Yaman. disupport sama Assad, dari Irak, ya kan? Gue udah gue kelilingin. Ternyata nggak habis-habis, malah habis semua proksi gue. Ya kapok juga lah, saya rasa ya, kayak gitu. Pikiran dia tuh gini Pak SK. Indonesia aja pakai babu runcing bisa merdeka. Masa gua pakai AK-47 nggak bisa menang? Kan IQ jongkok. Ya kan? Iya kan. Ini balik lagi ini ceasefire ini I think it's a joke. Yes, Mm-mm. yes. Tahu lah. In the meantime kan at least Nggak sampai apa-apa, tanggal kita lihat 20. aja kalau untuk ceasefire orang keluar dulu sandarnya, biar dia konsentrasi dulu Houthi sama si Iran tuh nanti berikutnya dihabisin itu dulu. Kalau menurut saya nggak apa-apa juga, oke aja, boleh-boleh aja. Ya. Tuh. Ya memang nggak enak rasanya, makanya kabinetnya si di bawah si Netanyahu pada protes. Orang kita lagi di atas angin jauh nih, Bukan, ya kan? Udah kita kuasai, tinggal bukan kabinet dihabisin. doang.
Parlemen Begitu. berontak ini. Ah, ah. Parlemen lagi Tapi berontak, kan buat ya kelasnya kan? yang seorang panglima militer, di mana dia gampang menggerakkan, saya rasa nggak ada problem buat dia. Kapan aja gue mau perang juga jalan, ya. Jadi skenario buat dia yang penting sekarang yang paling mahal, yang paling lebih sulit adalah Sandra ini di mana posisinya nih supaya bisa gue apa dilepaskan dulu begitu. Setelah dilepaskan bisa pilihannya dua. If melanggar nggak dilepaskan ternyata ya gue tinggal Habisin serang lagi. ya kan. Iya. Nah gue habisin lagi ya kan. Kalau eh, lu lepaskan bagus. Nah, udah dilepasin lu bangun kekuatan gue tinggal serang lagi kalau lu mau ini habis ya kan. Tapi Nah tapi tetapi gue sekarang tapi konsentrasi di sana. tapi pertanyaannya ini post post the war ini post war ini ya 280 billion US dollar untuk rebuild Gaza. Siapa yang mau? Siapa yang mau masuk? Hah? Duit dari Ya mana? pasti ada aja Eropa segala macam biasalah humanity Arab Saudi pun Ah, mungkin mau tapi kecil pelan-pelan lah tahap demi tahap jangan dikasih full nggak perlu begitu. Ah, ini ini kan ketahuan ini apa namanya otaknya otak kadrun ya kan. Oktober iya. Seven itu apa mereka nggak mikir sampai negaranya hancur kayak gini gara-gara Mestinya Qatar aja sama Iran kalau memang lu pure mau nyumbang silakan. Tapi kan masalahnya kalau Iran kan ini ada duit eh, lah. sama Qatar ini kan memang mau menghancurkan Israel sebenarnya kan. Kalau Iran terang-terangan, kalau si melalui proksi-proksinya, kalau si Qatar ini kan sembunyi-sembunyi, ya, gitu. Ini kan ya si apa namanya saya lihat video itu mengenai turisme. Waduh negara Qatar ke Oman jalan-jalan ke Oman enak makanan banyak. Ini gua bilang ayo ke sana yuk. Gua bilang gila lu itu negara Tapi gila. gini Pak, juga bagus kan skenario skenario apapun yang saat ini kelihatannya mereka rancang ini merugikan ya Israel maupun Eropa Amerika. Tetapi itu lambat laun justru membuka kedoknya, termasuk Hmm. Qatar pun yang mungkin sembunyi-sembunyi akan kelihatan belangnya. Nah, itu semakin lebih dihancurin lagi nanti kan berikutnya sama Tapi aja. mereka lagi susah loh Pak SK. Soalnya kemarin saya dapat nomor telepon dari siapa ini? Dia tahu nama saya lengkap. Dia bilang, kamu siapa? Oh, kamu dulu pernah beli perhiasan waktu kamu di Turki ya? Oh iya, gua ingat. Saya kan udah pernah ke mana itu? Ke ke Hmm. ke Ankara sana Antara. udah pernah keliling Hmm. semua. Dia tuh jualan juri sampai datang ke sini jualan. Berarti tokonya hancur di Turki. Sampai dia rela ke Amerika, semua customer-customernya diteleponin, suruh datang. Gue bilang, gue nggak beli Turki juri. kan sempat inflasi tinggi, ya, inflasi Iya. tinggi, mata uangnya jatuh. Nah, Dia bilang, oh kamu dulu pernah ke toko saya di Kusadasi. Oh iya, saya ingat. Gue bilang, gue beli jam atau beli apa itu. Oh iya, ini gue lagi di apa di San Francisco katanya. Kalau lu mau datang lihat-lihat kita punya koleksi yang baru. Ini baru kemarin aku ditelepon. Tak pikir, wah ekonomi kamu hancur juga ya sekarang ya. Sampai kamu rela bawa koper isinya perhiasan ke Amerika. aku sih Daripada males sekarang Pak kalau ke negara-negara kadrun, ke Eropa aja, iya, Prancis aja aku males sudah. iya kita Pokoknya banyak ke Turki kadrun-kadrun Inggris, aku udah males itu. iya. Enggak, Turki kan udah pernah saya pergi dari bawah ke atas sudah Iya. pergi semua. Jadi sekarang suruh pergi udah takut apalagi kita pegangnya paspor Amerika kan. Jadi agak Mm-mm. takut juga, udah nggak perlu pergi deh. Soalnya bini saya masih kepengen itu loh, naik apa? Gak Naik usah, balon. jangan ke negara kadrun lah, mendingan jalan-jalannya ke negara-negara yang non kadrun. Pak. Balon itu di daerah mana? Naik balon tuh loh di Turki. Aduh, Eh, apa itu namanya gitu. Kepengen naik balon, gue bilang, udah deh nggak cari mati, gue bilang. Jadi ya balik lagi ya, nggak tahu lah. I think this ceasefire I think is a joke. I don't think it's a real. Cuman apa ulur-ulur waktu aja ini lah. loh Pak, ini dia ini kan king, dia ini star kalau di catur si Israel Amerika. Lu itu pion-pion, lu mau mainin cara apapun, gue menang.
Lu mau pakai Iya, cara betul. mau cara ceasefire kayak mau pakai trik-trik Iya. lu pasti nanti kebongkar. Lu tinggal gampang lu mah begitu kan. Jadi kalau menurut saya mereka menang dalam situasi ini, Pak SK. Kita nurutin mereka. Tiga tahap, Oh, oke, tiga enggak. tahap. Enggak. Hah? Kalau Amerika cara pandangnya enggak begitu. Dia mengalah tapi kelihatannya orang Akan akhirnya diantem. bisa ngelihat. Ya, dia bisa melihat bahwa gue ini masih mikirin humanity. Oke, kita ceasefire. Tetapi dalam hati kapanpun gue mau nyerang lu, mau gue habisin lu gampang begitu. Karena dia kan juga perhitungan. Hamas ini udah bukan ancaman yang serius lagi seperti dulu. Udah habis lah, udah nggak bisa apa-apa. Udah orang goblok punya 3.000, punya cuman 10.000 apa roket. Itu roketnya juga abal-abal, dikirimin semua. Kan oblok tuh begitu. Iya kan? Tapi ini Amerika ini ikut-ikut ini bukan bukan apa-apa. Cuman ada dua ini sandera US citizen. Cuman dua doang kalau nggak salah. Iya, Ya kan? tapi itu berarti buat dia Iya jadi punya betul, nama. memang. Satu aja dia Memang. punya nama, si Biden itu Betul. langsung agak menutupi kekurangan dia karena dia menyadari gue ini kan presiden dan masa depan gue ini Demokrat, ya kan? Gue Ya. mimpin 4 tahun ini walaupun buruk ya, tetapi dengan ada membebaskan, wah dia merasa ini jasa gue bisa menekan Israel maupun Gaza, si Hamas untuk lepaskan Sandra, udah itu jadi poin dia gitu. Ya. Yang lucu kemarin itu Pak SK waktu apa itu bakal Menteri Pertahanannya Trump waktu ke Senat Mm-mm. ditanyain, kamu tahu nggak negara-negara ASEAN? Kagak tahu dia, tahunya Singapura. Jadi Nggak lucu. tahu Indonesia semua mah nggak Apa ada, kontribusi Indonesia? nggak Nggak tahu sama ada, sekali dia. kecil Pak. Nah, dia pikir apa kontribusi Indonesia ke dunia? Kagak ada. Makanya Nah ini bakalan sekarang jadi gini loh Menteri Pak, Pertahanan loh. Bakalan jadi Menteri Pertahanan Amerika loh Indonesia ini. APBN-nya sekarang aja 2025 cuman 3.000 triliunan, 3.600 lah katakan 3 ribuan triliun. Lah dia terima mahasiswa aja mungkin 1 tahun aja 5.000 triliun uang masuknya Pak. Itu dari mahasiswa ya. Belum lagi dari jual senjata, dari minyak, dari gas, dari perdagangan, produk-produk industri dia. Gede banget. Belum lagi dari wisata, begitu kan, pariwisata. Jadi nggak ada artinya begitu ya. APBN-nya aja jauh banget. Kita 100 triliun, dia 800 triliun, ya kan? 1.000 triliun. Jauh lah kelasnya, gitu. Beda jauh. Ya, kita lihat aja lah. Nah, berapa minggu. Bayangin aja, masa si Fire tinggal 5 hari jadi presiden tahu-tahu si Biden muncul kan aneh. Ada yang Iya, dia nge-push ya kan? itu karena dia tahu masa-masa dia. Soalnya Israel tadinya Netanyahu juga tahan-tahan ini, dia nggak mau Nungguin si lepas. Trump, iya, dia Uh, nungguin si karena dia Trump. berpikiran kan, dia Hmm, berpikiran kan jangan sampai lagi ada penyeludupan senjata, begitu hmm. kan, yang mengganggu, menyerang mereka lagi. Tapi Biden cara berpikirnya, lu air Yang cari defense lu muka. sanggup, air defense Iya. lu sanggup Israel untuk membendung si siapa? Si Hamas, dan Hamas juga mungkin udah nggak berani lagi begitu nyerang lagi, lu bangun kekuatan, ketahuan ya habis lagi lu, tambah parah Iya. lagi begitu kan. Nah, dan Hamas nih udah ketar-ketir sekarang. Gua di dalam negeri, gua di wilayah Gaza udah banyak kredibilitas gua hancur sama rakyat Gaza, ya kan? Mungkin kalau pemilu fair, gua nggak bakal menang nih. Bisa jadi si Fatah menang kalau ada pemilu sekarang nih ya. Nah, jadi dia udah khawatir mereka nggak bisa memimpin lagi di Gaza. Nah itu. Nah kalau dia mau memimpin, dia baik-baik, dia mesti baik-baik, dia mesti rayu-rayu lagi rakyatnya Gaza, begitu. Pertanyaannya sekarang, apakah dunia harus percaya sama si Fatah? Si Fatah bilang, I can help Gaza, tapi dia minta duit Ya segini, segini. Nah, minimal lebih pertanyaannya, waras.
minimal lebih waras si Fatah dibanding si IQ Hamas. jongkoknya si Hamas. Ya Hamas pakai kekerasan, si Fatah udah belajar dari zaman gua PLO. Yasser Arafat, gua nggak menang-menang. Jangan kata gua yang kecil begini, cuman punya tentara 30.000, nggak punya tank, nggak punya pesawat, nggak punya air defense. Ya gampang lah gue dipatahin. Ya Hamas yang goblok aja, lu nggak punya air defense, cuman ngandelin roket, ya mana bisa menang. Apalagi ternyata air dome-nya apa eh, air defense-nya si Israel itu bisa mudah. Jangan kata dia yang kelasnya balistik Iran aja ngirim 300-an itu nggak ada yang ini, yang ada kemarin Houthi aja nilainya mungkin berapa tuh ya? Berapa ratus miliar itu misilnya satu. Udah Enggak, dihancurin enggak. di apa? Udah dihancurin di udara, cuman jatuh selongsongannya ke atap rumah. Nggak bisa ngancurin rumah, cuman apa, nggak bisa ngebakar, cuman jatuh doang begitu doang ke genteng kan. Jadi Enggak, artinya maksudnya kan gini Pak SK. bahaya. Nah, gimana? Pertanyaannya itu, apakah dunia percaya kalau kasih duit terus si Fatah bergerak di Gaza bisa jalan? Soalnya kan dari dulu Fatah ditentang di Gaza. Ya nggak usah dikasih duit, dengan ceasefire ini kan nggak perlu dikasih duit, Enggak, biarin aja dia maksudnya ribut. si Fatah ini mau bergerak kalau dikasih duit segini 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 gitu dia Ya bilang. dia kan boleh-boleh aja biar dapat duit. Ya, Boleh-boleh aja dia, ada tapi masalahnya dikasih duit atau enggak kan, saya rasa goblok aja kalau Amerika mau ngasih duit si Biden. Enggak lah, saya rasa mungkin enggak ya kan. Ya dia hmm, boleh-boleh aja bersuara begitu kan. Cari ini kan kesempatan kan. Ya iya. seperti Mahfud itu. Gua Abbas udah nggak perlu lu, gua nggak perlu lu ngabisin lu, nggak perlu apa, nggak perlu Fatah untuk ngabisin si Hamas. Kapan gua mau ngabisin juga gampang, ya kan? makanya. Itu. Buat kelasnya Amerika atau kelasnya presiden Israel, gue mau habisin Hamas dalam hitungan 1 hari juga gampang, ya kan? Gue punya apapun, gue punya nuklir aja, gue punya begitu kan. Tinggal gue ya di masa-masa zaman sekarang ya bicara lebih peradaban dunia yang lebih modern, ya gue lebih beradab lah minimal nilainya. Ya gue juga tahu diri lah ya, jadi gue bisa mengkontrol diri ya. Gue nggak main habisin begitu aja begitu, tetapi sedikit-sedikit aja. Itu yang malah yang lebih ini tuh dijitakin dijitakin tiap hari begitu kan, si Hamas ini mati 10 orang, mati 5 orang, ya nangis lah tiap hari begitu. Enggak, kalau kita lihat di seluruh dunia ya Pak SK, termasuk kita di US juga gitu. Kalau orang-orang IQ jongkok ini, kalau udah dikasih senjata, Mm-mm. ngaco deh. Negara Afrika ya di Iya, sebelah Sudan, di Sudan, di iya, mana. besar Ya kan, kepala, dia pikir dia udah jago kalau kayak begitu. kita di sini juga Pak SK, ini di utara ini ya, di daerah namanya Auckland. Negara itu daerah nggak pernah benar-benar tembak Iya, menembak tiap malam. Isinya orang-orang hitam yang IQ jongkok pegangnya iya, AK-47 gitu-gitu. Jadi kalau orang iya, udah IQ jongkok dikasih senjata, waduh, iya, itu perang. Repot nggak iya. di Amerika, nggak di seluruh dunia deh, ya Iya. kan? Lebih ngandalin otot daripada otak. Zaman sekarang perang mau pakai otak, bukan pakai otot lagi. Ya, Satu makanya. orang otak otak jenius bisa mengalahkan 1 juta yang berotot sekarang. Kalau dulu satu orang berotot bisa mengalahkan 1 juta yang jenius, begitu kan? Nah, Hmm. sekarang 1 juta yang IQ jongkok bisa dikalahkan satu orang yang berotak, ke zaman sekarang beda. Makanya kan ada Pak SK, ada joke nih ya. Eh, eh. Katanya, China itu nggak usah perang sama Taiwan. Semua semua penduduk Cina suruh kencing bareng-bareng, tenggelam tuh Taiwan katanya. Kalau Taiwan beda lagi karena dia dapat support dari Amerika. Makanya si China nggak berani serta-merta masuk begitu aja kan. Nah, itu Kalau problemnya. Taiwan Ya. diserang, pusing orang seluruh dunia itu semua chip-chip maker itu manufacturing di Taiwan Pak SK gimana sih? Iya. Ya Heeh. kan? Seperti Iya, masa COVID itu tempoh satu. hari
chip. Orang mau beli mobil aja kagak bisa. Chipnya kurang. Ya. Makanya Nah, nggak berani lah China masuk ke Taiwan, nggak berani saya rasa. ya, Terlalu resikonya terlalu besar. ya, itu Benar. risikonya tergede. Bisa ribut, bisa perang, bisa mancing Amerika masuk juga. Aduh. Amerika berapa tuh? Ada 700-800 titik pangkalan militer. Itu udah gampang mengepung China di mana-mana. China baru berapa? Tapi Berapa sekarang titik yang nggak? di tapi sekarang yang disundul-sundul Cina ini si Filipina, Pak SK. Hmm, Kapalnya ditabrakin sama Cina. ya. Usaha urusan itu apa namanya? Laut Cina Selatan tuh. Ya, makanya saya bilang BRIC itu susah lah. BRIC itu banyak kepentingan, banyak ributnya, banyak sengketanya. China dengan ASEAN aja, dengan Filipina yang mau masuk BRIC juga, dengan Indonesia, ya Natuna, dengan Malaysia, dengan Vietnam yang juga mau masuk BRIC juga, nggak bisa akur gitu, susah. Bahkan kayak Jepang, Korea yang udah banyak investasi di Indonesia, yang dia masuk grupnya Blok Barat, 38 negara OEDP itu, ya OEDC itu, dia udah bilang, goblok banget Indonesia. Ntar kalau gua tarik semua pabrik-pabrik gua, gua tutup ya kan, lu andalin aja Nah, China, habis lo katanya kan. ceasefire itu tanggal berapa? Mulai tanggal berapa ya? Minggu, minggu katanya. Dari iya tanggal Tanggal 19. 26. Iya, tanggal 19.